Izin itu adalah dispensasi dari larangan. Jadi orang kalau nggak punya izin sebenarnya dilarang. Lalai atau abai terhadap kewajiban-kewajiban ini pasti ada konsekuensi masing-masing. Lebih baik minta izin atau lebih baik minta maaf. Ngobrol legal bisnis dan investasi, 9 masalah hukum yang terjadi ketika jalannya bisnis. Tadi sudah ada kesalahan-kesalahan yang disebutkan oleh Mas Bimo Prasetyo ya, selaku corporate lawyer dan juga entrepreneur. Sekarang nih di part 2. Di part 2 ini terkait izin usaha. Nah, izin usaha kalau diurus belakangan boleh nggak sih, Mas? Boleh. Boleh ya? Boleh kalau siap deg-degan gitu ya. Kalau siap disantronin, nggak apa-apa. Itu kan pilihan ya, pilihan. Iya benar. Pilihan. Jadi sama kayak sebenarnya gini Mbak, analogi paling gampang ya masalah izin itu. Izin itu adalah dispensasi dari larangan. Jadi orang kalau nggak punya izin sebenarnya dilarang. Sama kayak gini, Mbak jago nih naik motor, ya, jago naik motor, ya. Walaupun naik Vario tapi satu ban aja diangkat-angkat gitu ya. Jalan tuh di Kota Malang diangkat-angkatin gitu ya. Jago banget dan satu kota bahkan wali kota itu mengakui jagonya Mbak. Tapi Mbak nggak punya SIM. Kira-kira waktu jalan gitu ya, set Esparman, celaket maju dikit ada Polres. Di Polres gitu ya. Kena deh lo. Kena. Waktu ditanya punya nggak SIM-nya? Pasti gini. Jadi kalau bicara tentang kecakapan, jago nih bisnis segala macam, itu nggak disangsikan. Tapi nggak punya izin usaha, ya sama kayak nggak punya SIM tadi. Kalau nggak punya SIM ya ditilang, sama kayak gitu kan ya, dilarang bawa, motornya disita, gitu ya. Terurailah air mata. Tapi kan itu bisnis udah jalan nih Mas, udah jalan. Terus akhirnya baru punya kepikiran nih, udah deh baru aku urus 2 tahun setelah gitu. Itu dampaknya apa yang akan terjadi kira-kira? Yes, memang dalam setiap industri itu bisa beda-beda Mbak ya. Tapi yang pasti kalau kita harus dalam pemahaman yang sama, persepsi sama dulu, bahwa semua bisnis harus ada izin usahanya ya. Yang pertama, minimal punya NIB Mbak. Ya, nomor induk berusaha NIB. Karena itu gratis dan itu secara online bisa diajukan di USS. Minimal itu udah minimal banget ya Mbak ya, itu selama-lamanya iman gitu ya. Nah kemudian dari izin usaha ini sebenarnya jadi macam-macam ya, berbagai industri. Dan izin ini kalau bicara konteks izin itu ada yang ke orang, tenaga kerjanya, tenaga ahlinya, kan ada tersertifikasi dan lain-lain. Ada yang ke produknya, ya kan ada izin yang melekat pada produk. Betul, ya kan? betul. Entah izin edar lah, sertifikasi halal dan lain-lain. Ingredients-nya mungkin ya. Gitu ya. Ada juga yang memang melekat ke perusahaan atau memang bisnis itu sendiri, di badannya itu harus punya izin tertentu. Yang tadi NIB itu ke perusahaan atau ke badannya. Ada yang ke produk, ada yang ke orang. Nah ini yang harus dipahami, di bisnisnya kita ini perlunya yang mana. Lalai atau abai terhadap kewajiban-kewajiban ini pasti ada konsekuensi masing-masing. Katakan nggak kena sanksi hukum, nggak ketahuan, bisnis saya di pelosok dalam nggak ketahuan gitu ya. Atau misalnya kalau di sini berarti Pujon ya, Suroto Ado lah ya, di Pujon sana, nggak di Kota Malang gitu. Nah tapi kalau dia mau ikut tender terus dia nggak memenuhi persyaratan karena izin-izin tertentu itu tidak terpenuhi, kan hilang kesempatannya. Betul. Opportunity hilang Mbak, cuan hilang. Bener, cuan hilang jadinya. Kembali rebahan. Oke, gitu. Jadi dampak negatifnya salah satunya itu tadi ya, ketika ada kesempatan, ketika ada peluang tapi surat-suratnya masih belum terpenuhi, ya udah akhirnya nggak bisa ikut, nggak bisa masuk ke dalam kesempatan itu tadi. Apakah harus sesuai KBLI Mas kalau kayak gini? Ya pastinya. Ini ini jebakan buat pengusaha yang mulai tumbuh, yang growth nih. Biasanya Mbak, pengusaha itu kreatif dan mereka itu pandai memanfaatkan peluang-peluang. Contoh, awalnya bisnisnya cuma fokus di manufaktur, di produksi aja. Begitu dia udah makin laris, tahu jalur distribusi, kenal banyak orang, model bisnisnya makin luas ke distribusi.
nggak cuma produksi. Kenapa dia ke distribusi juga? Karena pasti dapat margin yang lebih tebel dibanding kalau dia harus ke orang lain. Apalagi kalau brandnya pakai orang lain gitu ya, dia cuma produksi aja. Kan jadinya kan dia ngelihat sayang nih kalau saya nggak kembangkan. Nah, makanya dari manufaktur sama distribusi nih, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI itu yang ada di dalam anggaran dasar perseroan itu ya, di NIB itu sesuaikan. Nggak bisa lagi bisnisnya distribusi, KBLI-nya manufaktur. Kayak gitu. Apalagi yang lainnya detail-detail nih. Kayak ngomongin kopi aja deh, Mbak. Mbak kalau kira-kira kepikiran nih, bisnis kopi itu kira-kira bisnisnya apa ya? Kayak gimana ya bisnis kopi? Jualan kopi, buka coffee shop, jualan kopi kemasan yang ditaruh di pasar retail, atau jual franchise atau kemitraan, itu semua model bisnis kopi. Masing-masing KBLI-nya beda. Beda ya, karena modelnya pun berbeda ya, cara berjualannya begitu ya. Terus kalau perusahaan ekspansi itu harus nambah izin atau enggak sih, Mas? Nah, ini yang tadi sampaikan. Begitu dia bertumbuh ya, awalnya dari produksi kopinya aja. Dari produksi kopi, biji kopinya, terus dia ngelihat, wah, kayaknya harus punya merek sendiri nih. Main lebih nih, taruh peluangnya di mana? Di retail dulu. Taruh kerjasama ke minimarket, ke hypermarket gitu ya, ke toko-toko, bikin stokis dan lain-lain. Terus dari sana, wah kayaknya lucu juga nih bikin coffee shop sendiri karena semua orang udah tahu merek saya ya. Atau bahkan buka coffee shop terus baru bikin yang kemasan gitu di pasar retail. Nah, ketika ekspansi seperti ini tumbuh dan makin luas, pasti izin usahanya juga mengikuti model bisnis. Ya. Jadi harus nambah ngikutin sesuai kebutuhan tadi. Nah, KBLI ini clear banget kok, detail di situ. Ini untuk bisnis apa, bisnis apa. Jadi nggak bisa satu dipakai untuk semuanya gitu. Satu hal nih Mbak, masalah perizinan gitu ya. Lebih baik minta izin atau lebih baik minta maaf? Ya ini kan ya tolong lebih yang bapak-bapak fokus ya, kita bicara. Biasanya bapak-bapak tuh gitu tuh ya kan. Jadi minta izinnya belakangan daripada nggak dikasih. Oke, nanti kita masih akan kembali masih dengan Mas Bimo di Ngobrol Legal Bisnis dan Investasi. Bisnis nggak bisa sahamnya modalnya itu dibagi 50-50. Karena kalau mau ngambil keputusan pasti deadlock. Repotnya apa? Gimana? Walaupun cuma 1% saham, tapi kalau mau perubahan akta, RUPS tetap butuh orang itu.